Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review Taman Limo. Check this out. Awal masuk ke Taman Limo, kita udah bisa lihat di sini tempat parkirannya itu ada makam. Aku sih sebenarnya agak ngeri ya, karena tempat parkirannya itu deket banget sama makam. Dan kemudian di sebelah kanan itu ada masjid. Jadi ketika aku nyampe, aku langsung sholat asar karena pas banget nyampenya itu jam 5. Dia khawatir nanti keburu maghrib ya. Terus kita jalan. Di sini sebenarnya adalah tempat parkiran untuk mobil, karena memang mobil-mobil tuh kan agak besar, jadi butuh space-nya itu yang agak luas. Dan untuk motor sebenarnya ada di bagian dalam-dalam. Jadi mulai dari sini sampai dengan dalam-dalam sana. Nah, ini di sebelah kiri itu ada kandang kerbau lagi. Kemudian aku menuju ke bagian yang dalam. Nah, sebenarnya untuk tempat ini agak kecil ya kalau misalnya dilihat di bagian ini, karena memang bagian depan ini semuanya parkiran. Kemudian sebelah kanan tadi itu ada panggung. Kemudian kalau kita masuk ke dalam itu kita harus ke arah lurus sana. Kalau sebelah kanan itu kita keluar. Nah, sebenarnya di bagian yang paling luasnya itu di bagian dalam. Tuh, nah ini semua parkiran motornya alhamdulillah tersusun dengan rapi ya. Nah, kita ke bagian dalam. Di sini sih sayangnya nggak yang bebas asap rokok ya, jadi banyak banget orang yang bisa ngerokok di sini. Tapi nggak banyak banget sih yang rokok pada saat aku dan sana, jarang, karena memang banyak banget anak kecil. Nah, di sini lucunya itu ada kayak sepedaan anak-anak. Tuh, nah ini juga banyak banget sih kayak kandang-kandang yang udah nggak terpakai. Ini sepeda tuh anak-anak seneng banget kayaknya main. Kemudian di sini ada trampolin, kemudian ada warung-warung yang bisa kita gunain kalau misalnya kita istirahat gitu ya. Kita bisa jajan, kemudian ada harum manis. Kalau nggak salah harganya 10 ribuan. Tuh, nah ini banyak banget anak-anak yang naik sepeda-sepeda unik ini ya. Banyak banget juga keluarga yang menghabiskan waktunya di tempat ini. Karena kalau buat orang dewasa kayak aku, kayak tempat ini nggak begitu menarik ya. Tapi kalau buat anak-anak kecil itu tuh benar-benar surganya mainan mereka ya. Nah, di sini juga banyak sih, ada kayaknya nyampur ya sama rumah warga tuh. Ini juga ada warung-warung, kita bisa istirahat. Ini sepedanya lucu, Masya Allah, ada bani. Kemudian aku menuju ke sebelah kanan karena luasnya itu belok lagi nih ke sebelah kanan. Karena tempat ini kalau nggak salah batasnya sih sampai agak kesanaan dikit. Ini ada trampolin juga. Terus di sebelah kanan itu ada aksesoris, itu ada topi, kemudian mainan anak-anak. Nah, sebelah kiri masih ada kayaknya sih cuma kayak warung gitu doang ya. Jadi aku putusan untuk turun ke bawah. Nah, ini tempatnya alhamdulillah sih adem karena memang banyak banget pohon. Kemudian juga jalanannya udah diplur, tapi ada beberapa jalan yang rusak plurannya ya. Jadi menurut aku sih harus dibenerin. Nah, ini juga beberapa aku temuin sampah karena memang sayang banget sih, tempat ini tuh bagus, adem, tapi banyak orang-orang yang buang sampah. Aku nggak tahu ya apa memang penjaganya nggak ada atau memang dari pengunjungnya nih yang kurang teredukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurut aku sayang banget. Nah, sini juga ada beberapa tempat yang masih mungkin bagian renovasi kali ya. Sini tuh ada kayak danau-danau gitu. Kita bisa naik bebek-bebekan gitu. Nanti ada gambarnya ya. Ini ada gazebo yang bisa kita pakai untuk kita berteduh, untuk kita bercengkerama sambil nungguin anak-anak ya yang bermain itu. Nah, sini aku juga ngelihat ada lumayan padat pengunjungnya, tapi kita juga nggak yang berhimpitan satu dengan yang lain. Nah, ini juga ada parkiran di bagian sini, tapi kalau misalnya kita masih kedapatan tempat untuk parkir di bagian dalam itu pasti kita bisa. Tapi sayangnya ini tuh agak penuh, jadi kita tuh mau nggak mau harus parkir di bagian depan. Mungkin kalau mobil memang hanya bagian depan ya, mobil nggak bisa masuk ke dalam, tapi motor, karena kan motor itu lebih fleksibel ya, jadi bisa selap-selip. Nah, di bagian kanan ini itu kayak ada perahu yang disewakan. Jadi kita bisa mengelilingi danau tersebut menggunakan perahu. Ini juga ada tempat anak-anak bisa main di sebelah kiri ini. Kemudian juga banyak kok remaja yang di sini. Kemudian ada kolam renangnya. Karena memang aku nggak persiapan mau ke sini, jadi kita tuh nggak pada bawa baju renang itu untuk berenang. Karena memang dadakan banget. Udah gitu kebanyakan kolam renang itu tuh anak-anak. Nah, terus kita jalan lagi menuju ke bagian dalam. Ini ada motor yang bisa parkir di sini ya. Itu kalau nggak salah di sana tuh kayak ada bebek-bebekan gitu. Kita bisa bermain. Kita bisa mendayung pakai bebek-bebekan itu. Lucu ya. Dan kita terus lagi. Di sini adem banget walaupun masih ada matahari, tapi kita tuh merasa nggak kepanasan. Nah, ini aku masih ngelihat-lihat di bagian kiri dan kanan. Kayaknya, nah ini tempatnya sebenarnya tadi udah habis, jadi ya udah mau nggak mau kita harus balik lagi. Nah, ini kolam renangnya juga aku rasa kayaknya bersih sih. Begitu orang tua juga masih bisa lihat anaknya di bagian atas. Nah, itu tadi ada gambar perahu yang bisa kita naikin.
untuk barang-barangnya, misalnya grup misal 20 orang itu juga bisa. Nah aku sama keluarga mutusin untuk Bali karena memang gak apa ya, kayaknya ini tuh bener-bener surganya anak-anak gitu. Sementara kalau untuk yang dewasa gitu kan, kayak aku sama adekku udah pada dewasa ya, kayaknya bukan tempatnya kita gitu untuk main. Habis itu kita mengeksplor lagi ke sebelah kirinya bagian sana. Kalau misalnya kita awal datang itu pasti di sebelah kanan. Nah kita belum ke sebelah kiri nih, jadi kita lanjut lagi ke sebelah kiri. Nah itu adekku bawain bukuku. Aku bawa buku tapi susah buat bacanya karena memang di jalan ya belum nemuin tempat yang enak. Ini masih kelihatan banyak sampah ya, sayang banget. Tempatnya itu bagus tapi banyak sampah. Nah di sini full dengan gazebo yang kita bisa tempatin, kita bisa singgah. Nah ini ada namanya, ini juga banyak banget tempat anak-anak. Di sini bisa bercengkrama dengan mainan mereka, dan orang tua itu bisa menunggu di gazebo. Nah itu juga kita bisa bawa tikar ya sendiri kalau nggak salah. Atau ada juga sih beberapa orang yang bawa tikar. Nah di sini juga alhamdulillah sih ada tempat cuci tangan, sabun. Jadi kita masih bisa untuk menjaga 3M itu. Nah di sini juga ada tempat makan. Kita bisa pesan, kalau misalnya kita nggak bawa makanan, kita bisa pesan makanan di sini. Nah tadi tuh ada yang merah-merah itu adalah tempat cuci tangan. Nah, aku rasa di sini tuh benar-benar mainan semua isinya. Kayak ada kemedi putar. Nah, di sini ada tempat cuci tangan, di sini juga ada jual ikan. Jadi kita bisa beli ikan di sini. Ini cuci tangannya lumayan ya, ada sabunnya, kemudian ada tangkinya. Kemudian aku mutusin karena mama tuh pergi tuh ke kolam itu. Jadi ya udah aku ikutin ke kolam itu. Sebenarnya sih aku udah bilang sama mama untuk pulang gitu karena memang udah sore. Aku takutnya kemalaman sih karena pada saat itu aku tuh lagi puasa, jadinya kayaknya agak malas gitu buat kemana-mana tuh. Nah kita lihat nih, ternyata di kolam ini tuh banyak banget ikannya, dan gitu ikannya tuh gede-gede dan sehat. Tapi memang sayangnya tempatnya ini udah banyak yang rusak ya. Aku khawatir sih kalau misalnya aku nginjek kecebur, karena memang aku tuh berat gitu. Nah ini adalah penampakan dari ikan-ikannya, lucu ya. Jadi kita bisa beli umpan ikan itu, pelet itu. Cuma aku kurang tahu sih harganya berapa. Dan ini kita bisa kasih ke ikan-ikan ini. Dan sayangnya lagi di kolam itu sebenarnya bagus, tapi itu banyak sampahnya lagi. Nah itu sih yang agak aku kurang suka dari tempat ini, tuh sampahnya berceceran di mana-mana. Aku tuh agak bingung aku harus duduk di mana, karena menurut aku kayaknya tempatnya enggak deh. Nah alhamdulillah banget, nggak lama aku nongkrong di tempat ini, itu tuh ada bapak-bapaknya yang bersihin. Berarti aku berkesimpulan mereka tuh punya orang yang bersih-bersih itu. Tapi memang dari pengunjungnya, mungkin pengunjungnya itu kurang teredukasi untuk buang sampah di tempatnya. Jadi sayang banget sih, karena kan memang ikan kan juga makhluk hidup. Mereka butuh tempat yang bersih, mereka butuh tempat yang juga asri, karena kasihan. Nah ini bagian kolong aku nemuin ada ular, serem banget ya. Aku takut ularnya tuh masih hidup terus nanti dia naik. Mungkin hanya pemikiran aku aja yang lebay ya, cuma ada kekhawatiran. Tapi kayaknya sih ularnya itu udah mati. Nah ini tuh bapak-bapaknya kasihan ya, dia tuh serokin sampah gitu di air, karena kan memang agak susah ya pasti nyerokin tempat, nyerokin kayak sampah dari kolam kemudian masuk lagi ke tempat sampah. Kayaknya pekerjaan itu agak double coba dibandingkan dengan mereka punya abang-abang yang ngebersihin, dan kemudian pengunjungnya itu juga menjaga kebersihan. Pasti kan kita bisa meringankan pekerjaan mereka ya, karena masuk ke tempat ini tuh itu gratis, kita cuma bayar parkiran doang. Bayangin coba apa susahnya sih kayak ngebuang sampah di tempat sampah. Tuh kita kan masuk juga gratis, nggak bayar. Misalnya per orang diminta 20 kan enggak, paling hanya parkiran aja. Karena sayang banget ya, tempatnya itu sebenarnya bagus banget, aku juga seneng gitu bisa datang. Cuma emang kalau buat aku sih tidak terlalu mengasihkan ya di tempat ini, karena memang ini tuh surganya anak-anak yang ada trampolin. Nah ini itu ada tempat kita bisa buat coloring gambar. Kita pilih nanti mau coloring apa. Nah ini adalah yang styrofoam itu adalah pola-polanya. Ini ada Hello Kitty, nanti kita tinggal kasih warna. Itu kalau nggak salah biayanya 10.000. Nah trampolin juga 10.000 tuh. Nah ini aku balik lagi ke bagian awal, karena memang kayaknya sih udah cukup untuk ngelihat-lihat ya, karena kalau dari aku tidak ada yang menarik perhatian aku. Tapi kalau misalnya ngajak anak-anak, beneran ini tuh bener-bener mengasihkan buat anak-anak, karena memang banyak banget tempat anak-anak yang itu tuh memang kayak disediain sama anak-anak, untuk anak-anak, kayak trampolin, kemudian sepedaan. Terus tadi di sebelah sana ada kolam renang, kemudian ada wahana bermain, yang lainnya ada kemedi puter,
meter. Itu benar-benar bagus banget. Karena memang mama tahu tempat ini itu dari sepupuku. Nah, sepupu kan punya anak, jadi ngajak mereka ke sini tuh pasti menyenangkan. Nah, sementara kayak aku sama orang tua aku kan udah pada dewasa semua, jadinya kayak ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kayaknya nggak begitu interesting ya sama tempat ini. Tapi overall ini tuh bagus banget, karena biasanya tempat kayak gini tuh agak jarang ya kayak tempat sholatnya. Tapi alhamdulillah itu yang di bagian sebelah kiri itu yang warna biru itu adalah kamar mandi, biru sama merah itu adalah kamar mandi. Kemudian di sebelahnya yang warna hijau itu adalah tempat sholat. Nah, ini aku balik lagi ke parkiran yang semula. Nah, ini aku mau pulang. Nah, ini tadi kita jalan lewat sini juga ya. Kalau misalnya kita mau keluar, kita ke sebelah kanan, belok ke kanan. Tuh, nah ini aku baru sempet ngevideoin pas di dalam mobil. Nah, ini ke sebelah kanan itu sebenarnya kan ada bagian panggung ya, sebelah kanannya lagi itu tuh udah selesai karena memang ini tuh udah mau maghrib. Jadi kita keluar lagi, putar lagi ke arah sebelah kanan. Aku baru tahu, aku kira tadi tuh kita masuk per orang tuh bayar, ternyata kan enggak. Nah, pas keluarnya aja baru kita dimintain ongkos parkir lah ya. Tuh, nah kita terus. Nah, ini tempatnya udah bagus ya, jadi nggak becek, nggak belok, karena memang tempatnya itu peluran. Jadi tempatnya itu memang agak masuk ke dalam jauh gitu, ke dalam gang. Tapi tempat wisata itu paling ujung gitu. Nah, ini kita masuk ke gang. Ini adalah harganya tuh. Misalnya mobil berarti 10.000, kalau motor kalau nggak salah sih 5.000. Nah, ini baru kita keluar ke jalan besar. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum.